Ringo, si rubah kecil yang berjiwa besar. Di sebuah hutan yang bernama Atograzu bagian utara, hiduplah sebuah keluarga rubah. Mereka mempunyai anak kecil yang mereka beri nama Ringo. Ringo dan keluarganya tinggal bersama neneknya. Di hutan tersebut, mereka hidup rukun dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Hingga suatu hari, Ringo dan keluarganya harus pindah dari hutan tersebut. Ringo dan keluarganya menempati rumah baru di hutan Atograzu bagian selatan. Selain lebih dekat dengan tempat ayahnya bekerja, memang sudah waktunya keluarga mereka berpisah dengan keluarga nenek di bagian utara. Ringo sangat sedih harus berpisah dengan nenek dan teman-temannya. Namun, demi melihat ayahnya yang setiap hari kepayahan harus menempuh jarak yang jauh setiap kali bekerja, Ringo akhirnya menyetujui untuk ikut pindah ke rumah barunya. Hari pertama di lingkungan barunya, Ringo sangatlah riang gembira. Dia pun ingin segera berkeliling untuk melihat suasana dan berkenalan dengan teman-teman barunya. Hari ini, aku akan berjalan keliling desa. Siapa tahu, aku akan bertemu teman baru, kata Ringo, riang sambil mengibas-ibaskan ekornya. Ibu, bolehkah aku bermain di luar hari ini? Seru Ringo sambil menghambur ke pelukan ibunya. Boleh, tapi ingat ya, sebelum senja sudah di rumah. Nanti kita makan malam sama-sama. Baik Bu, terima kasih. Ringo membungkuk sebentar, seperti seorang hamba yang sedang memberi hormat kepada sang raja. Tingkah lakunya ini membuat ibunya tersenyum. Ringo pun berjalan menyusuri jalanan hingga berhenti di sebuah pertigaan. Dia pun bingung mau menempuh jalan yang mana. Aduh, aku pilih yang mana ya? Ke kanan atau ke kiri? Belum sempat Ringo membuat keputusan, dari kejauhan sayup-sayup terdengar olehnya celotehan anak-anak yang sepertinya sedang asik bermain. Ringo mencari sumber suara itu. Ternyata ada tanah lapang yang cukup luas di sebelah kanan pertigaan. Ringo berjalan mendekat. Selamat pagi, aku Ringo. Aku anak baru di hutan ini. Bolehkah aku ikut bermain? Mereka menoleh. Seekor anak macan tutul memandangnya lekat, lalu tertawa mengejek. Ah, tubuhmu kecil sekali. Apa mungkin kamu bisa berlari cepat mengelilingi tanah lapang ini untuk bermain kasti bersama kami? Semua tertawa terbahak-bahak. Ini membuat wajah Ringo tiba-tiba berubah pias. Ringo ingin marah kepada anak-anak itu, tetapi pesan ibunya untuk bersabar selalu terngiang di telinga Ringo. Bolehkah aku coba dulu? Siapa tahu nanti aku malah yang akan menang. Ringo berkata sambil tersenyum jenaka. Iyalah, kita ajak dia saja bermain. Makin banyak anak kan makin rame. Tito si anak jerapah mendekati Ringo. Kenalkan, aku Tito. Timku kurang satu anggota. Kamu boleh bergabung dengan timku. Terima kasih Tito. Aku akan berusaha semampuku. Tito tersenyum lalu mengajak Ringo bergabung dengan timnya. Pertandingan kasti pun dimulai. Tim Boni mendapat giliran pertama untuk bermain, sedangkan tim Tito berjaga. Boni gesit sekali memukul bola dan berlari ke arah pos yang paling jauh, sehingga langsung mencetak nilai yang tinggi. Sasi si angsa mencatat nilai dengan seksama sambil sesekali membetulkan letak kacamatanya. Akhirnya, Tito berhasil mematahkan permainan tim Boni setelah lemparan bola kastinya mengenai gigu si kucing. Ringo buru-buru mendekati Tito. Lalu mereka berbisik-bisik sebentar. Wah, cemerlang sekali gagasanmu Ringo. Mari kita coba. Semangat ya. Boni mengamati dengan heran ketika tim Tito malah saling mendekat dan berkumpul. Bukannya buru-buru bermain kasti. Semangat! Ringo berteriak. Diikuti anggota tim yang lain sambil mengepalkan tangan. Dika si anjing hutan memukul bola pertama kali.
Lemparan bolanya begitu jauh, tapi kecepatan lari Dika membuat dia berhasil mencapai pos yang kedua. Lalu disusul Tito. Tito berhasil mencapai pos ketiga. "Hai Ringo, kau tidak ikut? Atau cuma memberi semangat saja? Lihat itu, temanmu masih berkumpul di pos. Belum ada satupun yang kembali ke rumah," ejek Boni. Ringo bergeming. Dia seperti siap-siap hendak melakukan satu gerakan dan akhirnya, hap, Ringo memukul bola dengan sekuat tenaga. Meski tidak terlalu jauh lemparannya, tapi dia berlari dan melompat dengan gesit. Saat melewati pos ketiga, bola sudah berada di tangan Raki, si kambing jantan kelompok Boni yang jago membidik. Ringo meneruskan larinya ke pos terakhir. Ketika Raki bersiap-siap membidiknya dengan bola kasti, Ringo melompat dengan tangkas. Semua menahan nafas dan akhirnya Ringo lolos dari bidikan Raki. "Ringo, kamu hebat!" seru Beno. Ringo menggoyang-goyangkan ekornya sambil tersenyum. Tapi sayang, tim Ringo belum ada yang bisa kembali ke rumah, sehingga belum mendapatkan nilai. Harapan terakhir adalah pukulan Beno. Beno memang terkenal sebagai pemukul bola kasti yang jitu. Dan akhirnya Beno memukul bola kasti dengan sekuat tenaganya. Bola melayang jauh. Semua tim Boni sibuk mencari bola hingga ke semak ujung lapangan. Tito, Dika, dan Ringo berlari cepat kembali ke rumah. "Hore!" Semua bersorak saat tim Tito berhasil mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari tim Boni. Boni diam di ujung lapangan ketika semua mengeluh-elukan Ringo yang pantang menyerah lagi cerdik. "Boni, bolehkah aku menjadi temanmu?" Boni terdiam. "Maafkan aku ya." "Tidak apa-apa, Boni. Yang penting sekarang kita berteman kan?" kata Ringo sambil mengedip-ngedipkan matanya. Mereka tertawa berdua. Anak-anak lain mengelilingi mereka sambil bergandengan tangan, menyanyi dan menari bersukaria. Demikianlah dongeng tentang Ringo si rubah kecil. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan patah semangat ketika ada yang meremehkan kita, tetapi buktikan dengan hasil yang luar biasa kepada mereka. Selalu sabar dalam menghadapi keadaan. Semoga dongeng ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.